Saya perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari Ratu Intan Putri Rembulan, Yohana Benita Widyasari, Maria Agatha, Ferdian David, Niko Wiji, dan juga saya sendiri akan mempresentasikan mengenai distribusi binomial negatif dan distribusi T. Distribusi binomial negatif merupakan distribusi probabilitas diskret dalam jumlah keberhasilan dalam N. Ciri-cirinya adalah percobaan terdiri dari N yang bebas. N itu adalah jumlah percobaan yang ada. Dan terdapat 2 kejadian. Kejadian itu bisa sukses, bisa gagal. Dan juga percobaan tersebut selalu tetap. Tetap dalam artian hasilnya pasti gagal kalau tidak sukses. Sukses dilambangkan dengan P, sedangkan gagal dilambangkan dengan 1 min P. Berikut adalah fungsi distribusi binomial negatif, di mana B adalah perlambangan binomial dan angka bintang adalah negatif. Dan X, K, dan P merupakan parameter yang diacu terhadap fungsi tersebut. Halo semuanya, kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh aplikasi distribusi binomial negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam bidang pertanian. Bliss dan Fisher menggunakan distribusi binomial negatif untuk menghitung kemungkinan adanya red mites atau tungau yang muncul pada tanaman apel. Yang kedua, dalam penelitian yang dilakukan Box dan Cox, pada tahun 1964, pabrik tekstil menggunakan distribusi binomial negatif untuk menghitung kemungkinan siklus kegagalan dalam pembuatan worsted yarn atau benang wool. Yang ketiga, Agrawal dan Smith menggunakan distribusi binomial negatif untuk mengamati estimasi lost sales atau backorder dalam manajemen inventory atau manajemen persediaan pada usaha retail seperti swalayan, toko kelontong, minimarket, dan supermarket. Selanjutnya yang keempat, yaitu dalam bidang tata negara. Dalam bidang ini digunakan untuk menghitung jumlah tingkat populasi, kematian dan kelahiran pada suatu kota atau negara yang juga disebut dengan sensus penduduk, yang ditemukan dan dikembangkan oleh Furey pada tahun 1937 dan Kendall pada tahun 1949. Lalu yang kelima, yaitu dalam bidang perpustakaan. Dalam bidang ini digunakan untuk menghitung jumlah pinjaman dan pengembalian buku dalam suatu perpustakaan, sehingga dapat menghasilkan data yang konkret, yang ditemukan dan dikembangkan oleh Burrell dan Kent pada tahun 1982. Dan yang keenam, yaitu dalam bidang kepolisian. Dalam bidang kepolisian, digunakan untuk menghitung jumlah data statistik terjadinya jumlah kecelakaan dalam kurun waktu tertentu secara berkala, yang ditemukan dan dikembangkan oleh Greenwood dan Joule pada tahun 1920. Semua contoh-contoh yang disebutkan tadi merupakan sebagian kecil dari aplikasi distribusi binomial negatif dalam kehidupan sehari-hari. Distribusi kontinu yang akan kami bahas adalah mengenai distribusi T. Distribusi T sendiri diterbitkan oleh W.S. Gossett pada tahun 1908. Yang pertama, penjelasan dari distribusi T adalah distribusi T digunakan untuk sampel yang berukuran kecil dan biasanya digunakan untuk jumlah sampel yang kurang dari 30. Lalu, distribusi T merupakan distribusi probabilitas yang muncul dalam memperkirakan suatu masalah. Dan distribusi T sendiri dipakai ketika standar deviasi tidak diketahui dan harus diperkirakan menggunakan data. Lalu ciri-ciri dari distribusi T adalah memiliki rata-rata hitungan 0, tetapi memiliki standar deviasi yang berbeda dengan besarnya sampel. Lalu semakin besar sampel,
maka distribusi semakin mendekati normal. Lalu nilai kritis dari distribusi T lebih besar daripada distribusi Z. Berikut adalah kurva dari distribusi T. Adapun rumus dari perhitungan nilai distribusi T adalah X dikurangi mu0 dibagi S per akar N. Adapun keterangan dari rumus tersebut adalah nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata sampel dikurangi dengan nilai rata-rata populasi dibagi standar deviasi sampel per akar jumlah sampel. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan rumus dari distribusi T, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan aplikasi distribusi T dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dari distribusi T yaitu 1. Untuk menghitung rata-rata, 2. Untuk menguji hipotesis rata-rata pada suatu sampel, 3. Menguji hipotesis suatu pernyataan layak atau tidak untuk dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari, distribusi T dapat digunakan untuk 1. Memeriksa klaim-klaim pengaduan asuransi pada sebuah perusahaan asuransi yang memakan biaya lebih tinggi daripada perusahaan asuransi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi tersebut dapat melakukan upaya pengurangan biaya dan melakukan uji hipotesis apakah upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi rata-rata hitung biaya berhasil atau tidak. Yang kedua, untuk menguji produk yang diproduksi oleh suatu industri apakah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan standar atau tidak. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis apakah modifikasi pada baterai dapat memperpanjang usia baterai atau tidak. Selanjutnya, aplikasi yang keempat adalah menguji hipotesa di berbagai kegiatan. Contohnya seperti menguji hipotesa bahwa menggunakan bis sekolah perjalanan siswa lebih cepat dibandingkan angkutan umum. Lalu yang kelima, menguji kelayakan sebuah produk dengan target yang dibuat oleh perusahaan. Seperti contoh pada perusahaan lampu. Jadi perusahaan ini menetapkan bahwa lampu yang dibuatnya dapat bertahan hingga 500 jam. Lalu diambil sampel sekitar 20 lampu dan diuji apakah benar apa yang dikatakan oleh pembuat perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.